kemarin sudah lihat videonya belum? Yang merencanakan debit untuk tiap-tiap saluran. Sudah lihat belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah dikerjakan, bisa? Ada kendala atau enggak? Kalau kendalanya mungkin lancar-lancar aja sih, Bu. Sejauh ini masih lancar. Oke, berarti nggak masalah ya. Bisa berarti ya pakai video ya. Ya, Oke. cukup jelas, Bu, soalnya. Oh ya, oke. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya mulai. Oke, kalau nggak ada, hari ini kita mau merencanakan saluran ya. Merencanakan salurannya kan kita sudah tahu debit ya. Kalau kita sudah tahu debit, maka selanjutnya kita merencanakan saluran. Nah, ini ya, gimana caranya merencanakan saluran? Ini kita buka worksheet yang, saya buka Excel-nya ya, sebentar ini. Saya buka yang ini. Nah ini ya, jadi merencanakan saluran, Anda kan sudah punya ya nama-nama salurannya ya, dan nanti kita hanya akan merencanakan saluran primer dan saluran sekunder. Jadi yang saluran tersier mungkin kita merencanakan hanya satu. Kenapa kok merencanakan saluran tersier cuma satu? Karena nanti kita akan meletakkan di saluran tersebut, saluran tersier tersebut itu adalah alat ukur debit. Gitu ya. Jadi nanti kita akan merencanakan saluran ini. Anda akan mengisi tabel-tabel ini ya, dimulai dari ngisi tabel dari kolom ke-1 itu adalah kita nomor ya, nomor seperti biasa biar kita kalau komunikasi ketika Anda bertanya ke saya itu tinggal Anda bilang ke saya worksheet channel Bu, kolom ke-1 nomor berapa misalnya itu ya. Nah, kemudian sebentar ya, saya kecilkan dulu. Kemudian kolom kedua itu Anda mengisi saluran. Saluran itu apa namanya? Ya, dimulai dari RR kiri 1, RR kiri 2, RR kanan 1, RR kanan 2, RR kanan 3. Kemudian Anda mengisi juga saluran sekunder RS1, RS2, RS3 dan RS4. Kemudian ada RD1, RD2, RD3, kemudian ada RM1, RM2, dan RM3. Nah, kalau nggak salah di soal, sebentar ya, saya buka worksheet soal, saya mau lihat merencanakan, oh iya ini. Jadi di soal tahap 2, di sini disebutkan bahwa rencanakan alat ukur debit Cipoletti yang akan digunakan untuk mengairi petak tersier durian kedua sebelah kiri. Jadi Anda nanti menambahkan satu saluran tersier yaitu RD2 kiri ya. Nanti juga Anda membuat sketsa alat ukur debit tersebut. Ya, dari sini maka kita akan menambahkan di sini di worksheet channel ya, di worksheet channel ini adalah RD2 kiri ya. Jadi ini sudah Anda sebutkan saluran itu luasnya. Nah, luasnya itu Anda mengambil dari skema ya, tinggal sama dengan ya. Sama dengan ambil, misalnya RR kiri 1 sama dengan ya, sama dengan Anda ambil di skema RR kiri 1. RR kiri 1 luasnya adalah 118. Ini tinggal Anda ambil sama dengan seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah Anda mengisi seluruhnya, A-nya dari RR kiri 1 sampai dengan RD2 kiri ya, semuanya Anda isi. Kalau sudah, selanjutnya Anda mengisi debit. Nah, kalau debit tinggal ambil aja ya, sama dengan itu tadi, sama dengan tadi RR kiri 1, ambil di skema, RR kiri 1 debitnya adalah ini, 2218 liter per detik ya, seperti itu. Nah, ini debitnya sudah Anda ambil. Nah, ini Anda isi, jangan lupa satuannya adalah liter per detik di kolom 4. Jangan lupa Anda nanti menuliskan kolomnya ya, kolom 1 sampai kolom ke sebentar, saya lupa. Sampai kolom ke-26 ya, sampai kolom ke-26. Nah, ini debitnya adalah dalam satuan liter per detik. Ini Anda semua masukkan dari RR kiri 1 sampai RD2 kiri. Setelah Anda memasukkan, Anda mengkonversi dari satuan liter per detik menjadi meter kubik per detik. Karena kita nanti satuan salurannya itu adalah satuannya adalah meter. Nggak mungkin kita pakai desimeter ya ketika Anda ditanya berapa ini lebarnya, misalnya
10 desimeter, nah itu mesti bingung ya, 10 desimeter. Anda kadang-kadang kita agak sulit membayangkan 10 desimeter karena kita harus berpikir dulu. Tapi kalau kita sudah dikatakan lebar saluran adalah 1 meter, itu Anda bisa langsung membayangkan ukuran 1 meter itu adalah sekian ya. Mudah sekali karena kita paling sering menggunakan meter. Jadi Anda rubah satuannya dari liter per detik menjadi meter kubik per detik ya, seperti biasa dibagi 1000. Kalau sudah, nah ini dia. Jangan ngisi kolom 6. Jadi ya, tolong perhatikan kenapa saya beri warna, ada kuning, ada hijau, ada abu-abu, dan seterusnya ya. Isilah kolom-kolom yang berwarna kuning dulu. Tadi kita berhenti di kolom 5 ya. Tadi kolom 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita isi. Sekarang sekarang kita masukkan nilai N. Ya, nilai N. Apa itu nilai N? Nilai N itu kemarin sudah saya sampaikan di video. N itu adalah perbandingan lebar dan kedalaman air, ya, lebar saluran dan kedalaman air. Ini ya skemanya, sebentar ya, saya lihat. Ya, lupa. Oh ini. Oh, bukan. Oh, bukan yang ini ya, skema. Oh, bukan skema ya, saya lupa. Di mana saya taruh ya? Tabel. Oh, KP. Nah, ini ya. Jadi di worksheet tabel ya, Anda bisa lihat bahwa nanti saluran kita berbentuk seperti ini, ya. Saluran kita akan berbentuk seperti ini. Sebentar ya. Pasti sudah saya buatkan di worksheet tabel. Silakan Anda buka di worksheet tabel ya. Di worksheet tabel Anda akan lihat ini lebarnya adalah B, ini dari sini sampai sini adalah B. Kedalaman air itu adalah H, ini H. Terus ada tinggi jagaan, ya, tinggi jagaan. Kemarin sudah saya sampaikan di perencanaan saluran. Ini adalah tinggi jagaan setinggi, kita menyebutnya adalah W. Saya ingin nanti notasi yang kita gunakan sama ya, supaya kita nanti kalau mudah ya. Jadi saya sudah mendefinisikan notasi yang saya gunakan, yang kita akan gunakan di tugas ini. Ya, nanti ini adalah lebar saluran B, kemudian kemiringan tebing. Kemiringan tebingnya adalah 1/M, kemudian kedalaman air ditambah tinggi jagaan itu disebut D, ya. Kemudian lebar dari kemiringan, ini adalah B aksen itu adalah lebar muka air, ya, lebar muka air. Kemudian B itu adalah lebar dari tanggul sampai tanggul. Terus ini adalah B aksen, ya, lebar dari batas dasar sampai batas tanggul sebelah kanan, dan ini adalah B aksen yang berikutnya adalah lebar dari batas tanggul sampai lebar ya. Jadi ini adalah notasi yang akan kita gunakan, dan ini adalah tabel-tabel yang akan kita gunakan ya, tabel yang akan kita gunakan. Sekarang kita kembali ke worksheet channel. Nah, tadi yang kita sudah isi adalah tabel 1 sampai 5. Nah, tabel ke-7 kita mengisinya adalah berdasarkan worksheet tabel ini ya, worksheet tabel akan kita gunakan. Berdasarkan apa? Jadi ini tadi tabel ini akan kita gunakan sebagai patokan ketika kita menentukan nilai N ya. Jadi N-nya berapa? Misalnya debitnya. Nilai N ditentukan berdasarkan nilai debit. Tadi kita sudah dapat ya, debit mendapatkan berapa debit saluran ya. Nah, untuk debit 0,15 sampai 0,3 maka N-nya adalah 1, dan seterusnya sampai debit 25 sampai 40 meter kubik per detik, itu maka N-nya adalah sebesar antara 6,5 sampai 9 ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan nilai N, nah ini ya, paling mudah ketika Anda memasukkan nilai, sebelum Anda memasukkan nilai N, itu paling mudah Anda memindahkan nilai debit ya, memindahkan nilai debit ya. Ini tadi. Nah, ini Anda lihat di sini tadi, silahkan Anda copy saja ya. Jadi Anda bikin tabel di sini, mengerjakan tabel di worksheet tabel ya, mengerjakan nilainya di sini. Paling mudah supaya Anda nggak pindah-pindah worksheet, itu agak ribet dan agak lama ya. Jadi Anda masukkan ini saluran, terus Anda masukkan tinggal sama dengan ambil di worksheet channel. Nah, ini ambil, di enter, terus Anda copy ke bawah. Oke. Nah, ini Anda copy sampai bawah ya, copy. Nah, kemudian key-nya juga sama. Key-nya itu tinggal sama dengan ambil ya.
ambil di worksheet channel, key-nya sudah Anda, jangan lupa ambil yang dalam satuan meter kubik per detik. Jadi itu yang akan kita gunakan untuk merencanakan saluran. Nah, setelah kita dapatkan nilai setelah kita dapatkan saluran dan key, maka kita mulai menentukan N. Ya, N ini kita tentukan berdasarkan interpolasi ya, interpolasi. Jadi Anda boleh lihat punya saya mau pakai ini, boleh pakai rumus yang saya buat, atau Anda silahkan pakai interpolasi. Jadi interpolasi di masing-masing ya, misalnya 2,22. 2,22 itu ada di antara 1,5 dan 3 ya, antara 1,5 dan 3, maka nilainya berapa? Ya antara 1,8 dan 2,3. Nah, ini saya masukkan di sini ya. Ini adalah, sebentar, saya masukkan di sini. Nah, ini saya membuat di sini batasan dan sebagainya. Jadi saya memudahkan untuk saya ya. Kenapa kok saya bikin rumus ini? Supaya saya ketika ngoreksi pekerjaan Anda mudah ya. Jadi silahkan Anda mau ngikutin rumus saya boleh, mau Anda bikin interpolasi boleh. Jadi dianggap bahwa kita sudah selesai melakukan interpolasi terhadap nilai N. Oke, terus setelah Anda interpolasinya boleh ya, jadi Anda sudah selesai interpolasinya, kemudian Anda mencari nilai K. Nah, nilai K di sini juga berdasarkan apa? Berdasarkan nilai debit. Jadi kalau ini mudah ya, jadi Anda tinggal ambil saja, ya pakai if juga boleh, pakai if ya, ini. Jadi nilainya adalah nilai seperti ini ya. Jadi nilainya kalau debitnya, kalau debitnya 2,22 tadi ada di sini, maka K-nya sama dengan 40 dan seterusnya. Anda kerjakan sampai RD2 kiri. Nah, setelah Anda menyelesaikan mulai dari saluran, Q, N, dan K, maka Anda pindah ya. Setelah Anda sudah selesaikan ini semua, Anda masukkan di channel. Nah, di channel itu tinggal Anda copy ya. Tinggal sama dengan diambil ke worksheet tabel tadi. Ambil nilai N, enter. Nah, ini dan seterusnya Anda copy sampai ke bawah. Ya, ini sudah Anda copy, sudah Anda isi N-nya. Selanjutnya Anda mengisi W. Ya, ingat ya tadi saya bilang yang diisi adalah yang kuning-kuning. Anda ngisi nilai W, W-nya gimana Bu? W-nya adalah berdasarkan nilai, sebentar ya. Nah, W-nya itu adalah berdasarkan nilai KP di sini. Ini ya, jadi silahkan Anda buka worksheet KP. Ya, worksheet KP, di sini ada nilai Q kurang dari setengah meter kubik per detik, maka tinggi jaganya adalah 0,4. Dan seterusnya sampai lebih dari 15 meter kubik per detik, maka tinggi jaganya sama dengan 1. Jadi Anda gunakan ini, sesuaikan dengan debit Anda untuk menentukan berapa tinggi jagaan yang Anda akan pasang di sini. Ya, dianggap ini sudah saya buat ya, silakan Anda nanti melihat. Melihat rumus saya juga boleh, monggo. Ini ya, ini adalah tinggi jagaan yang akan kita gunakan. Jika sudah menentukan tinggi jagaan, selanjutnya kita mengisi kolom 11. Ya, kolom 11. Ingat tadi saya bilang yang Anda isi adalah kolom kuning semuanya. Nah, di kolom 11 Anda menentukan nilai M. Nilai M dari mana, Bu? Dari worksheet tabel. Ya, dari worksheet tabel Anda bisa lihat M itu ditentukan berdasarkan nilai debit. Sama ya, jadi intinya semuanya debit. Begitu kita sudah tahu berapa besar debit, maka kita akan bisa menentukan mulai dari N, K, M, dan W ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini berapa kemiringan kita. Anda dilihat di sini, oh debit saya misalnya 2,22, maka kemiringan saya adalah 1,5 ya. M saya adalah 1,5. Nah, ini tinggal saya pasang M-nya di sini. Seret ini. Kemudian silakan Anda mau pakai rumus saya juga boleh. Di sini kita pakai if supaya mudah, tinggal copy. Soalnya kalau kita masukin satu-satu agak lama dan ribet, tapi it's okay. Pilihan Anda. Selanjutnya ngisi apa? Selanjutnya pindah ke kolom 15. Ya, pindah ke kolom 15, kita ngisi K. Nah, tadi kalau K kan mudah ya tadi ya, kita sudah ngisi di tabel di worksheet tabel, maka ini tinggal kita pakai nilainya. Nah, ini kan K sudah dicari, tinggal sama dengan ambil ya. Sama dengan ambil di copy di sini. Boleh mau pakai if seperti saya juga boleh. Nah, kemudian Anda memasukkan I asli. Nah,
Gini ya, jadi sebelum kita merencanakan saluran irigasi, kita biasanya survei ya, surveinya ada topografi. Ya, kita melakukan survei topografi di calon trase saluran yang akan kita buat. Nah, ketika kita survei, maka kita akan mendapatkan kemiringan asli. Kemiringan. Jadi ada tanahnya datar, ada tanahnya miring banget, ada yang tanahnya miring biasa, ya miring ya, slope-nya landai, ada yang slope-nya terjal, ada yang datar atau kemiringannya 0. Nah ini kita masukkan di sini nilainya. Dari mana Bu? Dari worksheet I. Nah ini Anda lihat di sini. Jadi untuk primer kanan 1, kemiringannya adalah 144 kali 10 pangkat min 6. Ini jadi kemiringannya. Jadi Anda tinggal ambil sama dengan di copy ya, bukan di copy. Jadi sama dengan ambil. Ini ya, seperti ini saya ngambil di sini ya. Jadi ini. Nah, kita masukkan seluruhnya ya. Nah, kalau sudah, nah terus bagaimana Bu dengan saluran tersier? Oke, saluran tersier itu tidak punya data kemiringan. Kalau nggak punya data kemiringan gimana Bu? Kita pakai merencanakan, langsung rencana. Kita pakai kemiringan rencana. Oke, kalau sudah, maka kita sudah mengisi yang kuning-kuning ini selesai ya. Sekarang kita adalah merencanakan yang namanya kemiringan saluran. Bagaimana Bu cara kita merencanakan kemiringan saluran? Nah, silahkan Anda buka worksheet I ya, worksheet grafik. Nah, worksheet grafik. Oke, ketika kita mau merencanakan, kok kenapa Bu kita harus merencanakan kemiringan saluran? Jadi begini, yang namanya saluran irigasi itu punya batas kecepatan maksimal. Ya, jadi ada ini. Ada grafik ini namanya kecepatan dasar rencana atau VBD dalam meter per detik. Kenapa Bu kok kita harus punya kecepatan dasar rencana? Karena yang namanya saluran irigasi kecepatannya adalah termasuk lambat atau subkritis ya. Bahaya kalau yang namanya saluran irigasi superkritis, Anda bisa membayangkan ya, rusak itu semua saluran padahal biasanya saluran irigasi itu adalah tanah ya dan pasangan ya. Pasangannya juga bukan beton yang luar biasa kekerasannya tinggi, enggak. Jadi salurannya biasanya adalah saluran tanah, terutama saluran tersier ya, biasanya saluran tanah. Kalau saluran primer sekunder bisa pasangan batu atau pakai beton ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kecepatan di saluran primer, sekunder, tersier atau kecepatan di seluruh jaringan saluran di jaringan irigasi itu mempunyai kecepatan batas ya. Dia nggak boleh lebih dari suatu kecepatan tertentu. Bagaimana Bu kita menentukan kecepatannya? Itu berdasarkan data. Datanya apa Bu? Nah ini kita lihat ya. Sekarang kita lihat worksheet soal. Kita buka ke worksheet soal di sini. Nah, ini Anda lihat ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa kondisi tanah di sepanjang jaringan irigasi jenis tanahnya adalah MH. Dengan indeks plastisitas ada 12 dan void rasionya itu adalah 0,82. Dalam perencanaan, pengaruh belokan diabaikan ya, talut dengan pasangan batu kali. Air yang mengalir di sepanjang saluran itu mempunyai kandungan bahan yang diangkut kurang dari 1000 ppm. Nah, ini adalah data yang kita gunakan untuk merencanakan kemiringan dasar saluran. Oke ya, ini sudah dipahami. Sekarang kita buka ke worksheet grafik ya, buka lagi worksheet grafiknya. Ini Anda lihat, ini saya copy saja ya tadi data yang tadi. Jadi ini saya copy kondisi tanah, tanahnya adalah jenisnya MH. Nah, dari mana Bu MH ini? Ya, MH ini. Nah, sekarang saya stop share dulu. Saya coba menjelaskan ke Anda bagaimana kita mengerjakan step by step ya. Sekarang saya masuk ke yang masih kosong ya, yang punya Anda masih kosong. Nah, ini. Oke, saya buka grafik channel di sini. Saya buka grafik I di sini. Nah, ini adalah kondisi yang sekarang ya, ini kondisi Anda yang sekarang, ini ya, jadi kosong ya, seperti milik Anda sekarang. Nah, ini Anda lihat, oh jenis tanahnya adalah MH. Oke, MH. Sekarang kita pilih. Saya insert, saya cari shape di sini, saya masukkan. Sebentar ya, nah ini MH. Nah, jenis tanah saya adalah MH.
Saya lock dulu. Oke, saya kecilkan dulu. Oke. Ini saya warnain kuning saja. Nanti Anda juga melakukan seperti itu ya, adik-adik mahasiswa. Jadi kerjakan seperti yang saya kerjakan. Nah, ini jenis tanahnya adalah MH. Jadi ini Anda beli marker di sini. Ini MH di sini. Ini saya kasih putus-putus ya garisnya. Ini saya beri warna merah. Nah, ini. Jadilah ini adalah jenis tanah saya adalah MH. Ya. Nah, selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya kita menentukan pertanyaan tadi ya, kondisi tanah itu adalah, nah, ini kan ada dua tabel di sini ya, dua grafik ya. Satunya adalah aliran bermuatan sedimen lebih dari 20.000 ppm. Yang satunya adalah aliran bebas sedimen kurang dari 1.000 ppm. Nah, soal kita itu adalah air yang mengalir di sepanjang saluran mempunyai kandungan bahan yang diangkut kurang dari 1.000 ppm. Nah, ini kurang dari 1.000 ppm, maka kita pilih grafik yang mana? Yang biru. Ini sebenarnya MH-nya bisa di sini. Ini juga ada MH ya. Ini juga ada MH. Nah, tapi karena di soal ini kita adalah kandungan sedimennya kurang dari 1.000 ppm, maka kita pilih grafik yang ini dan ini adalah MH. Oke, grafik ini itu adalah hubungan antara indeks plastisitas dan kecepatan dasar ya atau VB. Oke. Nah, ini sekarang kita menentukan indeks plastisitas kita adalah 13. Oke, kita pasang sekarang 13. 13 ada di mana? Ini kita insert, memberikan gambar di kita garis di sini. Oke, saya lebih suka saya letakkan di sini dulu supaya memastikan bahwa ini lurus. Ini saya nolkan. Oke, kalau sudah ini saya beri warna merah. Saya beri putus-putus di sini. Nah ini di sini. Kemudian ini saya pilih yang agak tebal. Nah, di sini indeks plastisitas kita berapa tadi? 13 ya. 13. Nah, dihubungkan dengan apa, Bu? Dihubungkan dengan tanah kita. Tanah kita kan tadi adalah MH ya. Ini MH. MH yang mana? Ini loh garisnya. Ini saya insert dulu, saya tunjukkan ke Anda, ini MH. Jadi silakan nanti Anda kerjakan, Anda buat gambar seperti yang saya kerjakan. Nah ini ya, keliru. Ini MH-nya ini, maaf ya. Sorry, salah lihat saya. Nah ini ya, ini tanah kita adalah MH itu yang ini. Nah ini saya beri warna pink saja. Terserah ya, nanti milih warna terserah Anda. Nah ini. Saya pilihkan. Nah, ini jenis tanahnya adalah MH, makanya ini saya hubungkan. Setelah hubungan antara jenis tanah MH dan indeks plastisitas, maka kita dapatkan namanya kecepatan dasar atau FB. Maka kemudian kita tarik garis horizontal sampai ke arah FB. Ini sama kayak tadi ya. Saya pilih di sini, ini saya klik supaya sama. Nah ini saya pasang di sini. Nah, di pertemuan ini. Nah, berapakah nilai FB kita? Berapa? Halo, masih mengikutin saya ya? Nilai FB kita berapa? Halo? Masih ikut? Sorry, kok malah saya pindah. Sorry. Nilai FB kita berapa? Ada yang tahu? 0,8 berapa? Nah, ini kalau saya membacanya itu adalah FB-nya sebesar 0,83 ya. Jadi ini saya tulis di sini ya. Ini karena pertemuan antara indeks plastisitas dan jenis tanah MH, maka saya sudah mendapatkan nilai dari kecepatan dasar saya. Itu adalah sama dengan 0,83 ya, dianggap itu. Ini sama dengan 0,83. Oke. Adik-adik mahasiswa masih ngikutin saya ya, nggak ada yang tidur ya? Ya, Bu, Saya khawatir. Masih, Bu. Oke, baiklah. Baiklah, nah oke ya, sudah. Ini tadi FB kita sudah 0,83. Nah, selanjutnya kita cari, ini sudah selesai, sekarang kita cari nilai A. Kok kenapa, Bu, kita nyari nilai A? Ini sebentar ya, saya carikan rumusnya. Nah, ini tadi ya. Ini saya mau kopikan dari file sebelah. Nah, ini saya pasang di sini. Nah, kenapa? Karena rumusnya nanti FBA itu adalah VB dikali A dikali C.
Nah, tadi katanya karena pada belokan adalah pasangan batu, itu maka nilai C sama dengan 1, ya. Nah, itu di mana, Bu? Dilihat di KP01. Kalau nggak salah di KP01, saya agak lupa ya, di KP01. Nanti silahkan lihat nilai C-nya. C-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat VB tadi, sudah kita dapat ya. Di sini kita pasang. Sekarang kita mencari nilai A. Nah, A kita itu sama ya. Tadi tanah kita apa? MH. Oke, kita copy aja ini. Ctrl C, kita Ctrl V di sini, kita masukkan, oh tanah saya MH. Ini saya pasang. Ya. MH di sini, ini saya pasang garis di sini. Supaya terlihat ya, ini tanah kita di sini. Nah, ini saya copy dari sini. Saya paste di sini. Sorry. Nah, biar sama ya. Sorry, ini biar bagus. Oke. Nah, kalau sudah kita dapatkan tanah kita MH. Terus void ratio. Tadi di soal void ratio kita adalah 0,82. Maka kita pasang 0,82. Oke, di sini ya, 0,82 di sini. Nah, di sinilah kira-kira 0,82. Ini saya perpanjang. Nah, 0,82 ditemukan dengan MH. Ya. Setelah 0,82 ditemukan dengan MH, maka kita tarik garis horizontal ya. Ini tinggal copy aja. Kita copy ke sini. Kita tarik garis horizontal di sini. Nah, ini kita panjangkan. Kita perpanjang di sini ya. Oke, di sini kita naikkan sedikit. Nah, berapakah nilai A-nya? Kira-kira berapa nilai A? Kalau saya membacanya adalah sebesar 1,08. 1,08. Ya, kira-kira itu. Terus pastinya gimana kalau beda gimana, Bu? It's okay, nggak apa-apa. Nanti kalau ujian misalnya beda, nggak apa-apa. Nggak masalah buat saya. Ya, 1,08. Anda mengerjakan tugas pun beda dikit, nggak masalah. 1,08. Nah, kemudian nilai C. Nah, nilai C-nya tadi katakan ya bahwa karena dia belokannya adalah pasangan batu, maka nilai C-nya adalah sama dengan 1 langsung. Nah, tadi nilai VBA itu sama dengan VB dikalikan dengan A dikalikan dengan 1. Nah ini. Maka kita dapatkan nilai VBA itu adalah sama dengan 0,8964. Ini kalau saya bulatkan itu adalah bulatkan menjadi 0,9. Ya, boleh pakai round up, boleh. Atau gini nggak apa-apa ya, 0,9. Untuk apa tadi 0,9, Bu? 0,9 kita pasang di sini. Nah, ini sekarang kita lihat grafik. Tadi saya sebutkan ke Anda bahwa ketika kita merencanakan kemiringan dasar saluran, maka kita harus menggunakan grafik ini. Ya, ini sebentar saya kecilkan dulu biar kelihatan. Oke, kemiringannya, saya mau tanya ke Anda, ini kemiringannya mulai dari 0,1, apa ini M per KM? Artinya apa? Ini 0,1 kali 10 pangkat apa ya? Berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ini kan satuannya adalah M per KM. Kalau M per M itu berarti kan 0,1, ya 0,1 gitu. Tapi kalau 0,1 M per KM itu artinya apa ya? Halo? Ya kan, tadi di sini adalah 0,1. Dia punya apa namanya? Perbandingan M per KM. Ini artinya gimana ya? Supaya sama M per M, maka 0,1 menjadi satuannya M per M bagaimana? Supaya sama ya, M per M itu kan berarti dia 1. Merubah dari 0,1 M per KM menjadi M per M itu bagaimana? Berarti 0,1 gimana? Halo? Ada yang tahu? Ada di mahasiswa? Halo? Silakan, mau coba menjawab, enggak apa-apa salah. Dikali 1000 bukan ya, Bu? Ya, kali 1000 atau dibagi 1000? Dibagi 1000, Bu. Dibagi 1000. Iya, dibagi 1000 kan, berarti kita nanti sama dengan ini kali 10 pangkat min 3. Oke, sorry. 10 pangkat
min 3. Oke, nah inilah kemiringan kita. Saya mau tanya ke Anda, kemiringan kita yang paling besar berapa ya di sini ya? Kemiringan terbesar berapa? Kalau ini 0,1, ini 0,12, 14, 16, 18, 0,2. Kemiringan kita yang terbesar berapa? Ada yang tahu? Berapa? Kemiringan terbesar kita itu adalah miringan yang paling miring. Ini ya, berapa? 0,7. Ya kan? Kemiringan kita yang paling besar itu adalah sama dengan 0,7 kali 0,72 ya. Karena ini ada atasnya. 0,72 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini sorry. Saya lupa ngasih pangkat. Oke. Nah, ini adalah kemiringan kita yang terbesar. Artinya, saluran yang akan kita desain nanti itu tidak boleh punya kemiringan lebih besar dari 0,00072. Gitu ya. Jadi ini kemiringan terbesar kita, ini kemiringan terkecil kita ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita gambar? Gambar itu adalah berdasarkan nilai debit. Ya, debit kita di sini, debit saluran kita. Kemudian ini ada data di sini yang grafik ini. Anda lihat di sini ada kurva-kurva ya. Di sini ada gambar di sini ya. Ini adalah kemiringan 1 ya, 1 meter per detik. Ini adalah kemiringan 0,9. Ini adalah kemiringan 0,8. Ini adalah kemiringan 0,7. Ini adalah kemiringan 0,6. Ya. Kemudian ini apa? Ini yang garis ini itu adalah sama dengan I akar R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Yang ini. Ini juga sama, 3,5, ini adalah 3, ini adalah 2,5 dan seterusnya. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mencoba menggunakan grafik ini. Tadi kita sudah menghitung nilai VB kita. VBA kita adalah 0,9. Berarti gimana, Bu? Maka kita pasang di sini. Kemiringan maksimal kita adalah 0,9. Nah, ini adalah nilai 0,9. Kalau nilai saya 0,85 ya di sini berarti. Nah, di sini adalah 0,85. Kebetulan ini kita adalah 0,89, maka grafik kita sudah ada di sini. Nah, ini saya perjelas grafik saya di sini. Ini saya pakai ini ya. Nah, ini saya gambar di sini. Nah, ini harus Anda kerjakan ya, gambar ini, karena ini nanti, nah, sudah ya, gambar ini saya beri warna, ini aja deh. Nah, ini sudah saya beri, kemudian saya beri, nah, ini ya, kayaknya kurang terang ya. Oke, ini adalah grafik kita ya. Nah, ini adalah grafik VBA kita. VBA kita atau kecepatan dasar rencana kita itu adalah 0,9. Nah, oke adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, adakah pertanyaan? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita buka ke worksheet channel. Kita balik lagi ke worksheet channel. Oke, ini saya stop share dulu. Stop share, ini langsung saya pindah ke yang sudah jadi ya, yang sudah jadi. Oke, ini saya pindah lagi ke nih. Oke, nah ini tadi ya, sama ya, tadi kita sudah lihat bahwa kita sudah gambar. Oh, ini nilai kita 0,9. Sekarang kita buka skema kita. Nah, yang namanya saluran irigasi itu pasti nyambung ya, misalnya dari RR kanan 1 itu hulunya, maka hilirnya adalah RD 3. Paham? Ini kan salurannya nyambung ya, dia cuman berbelok ya, cuman dia berbelok atau belum tentu berbelok ya, tapi dia bercabang ya, bercabang menjadi RD 1 dan RR kanan 2 dan seterusnya. Oke, saya bertanya ke Anda. Kalau saya punya hulu RR kanan 1, maka hilir saya ada berapa di yang sebelah kanan ini? Saya mau tanya, hilir saya ada berapa?
Kan hulunya adalah RR kanan 1. Hilir saya ada berapa di sini? Halo? Hilir saya ada berapa di sini? Yang mana hilir? Halo, Dede mahasiswa, masih ngikut? Ayo, ada yang bantu menjawab? Nggak apa-apa, salah, nggak masalah. Mungkin dua di RD3 sama RS4. RD3 dan RS4. Oke, kita masih punya ujung satu lagi ya. Jangan lupa kita masih punya, dianggap ini ujungnya kan kita nggak tahu di hilirnya ini. Jadi kita masih punya satu lagi ujung adalah RR kanan 3. Jadi kita punya dua ujung dari ujung hilir yang terlihat di skema ini. Jadi punya 3, 1, yaitu betul tadi RD3, kemudian RS4 dan RR kanan 3. Sekarang kalau yang kiri kita punya hilir berapa? Berarti hilir kita itu adalah RM3 dan RR kiri 2. Itu yang hilirnya dari RR kiri 1. Terus kenapa Bu kok kita harus tahu hulu dan hilir? Jadi ketika kita menggambar trase saluran, maka kita harus tahu ujung hulu dan ujung hilir. Supaya apa? Ketika kita tahu hulu dan hilir, ya ini saya coba gambarkan ya di sini ya. Sekarang saya tadi hulunya adalah sebentar. Tadi hulunya adalah RR kanan 1. Bentar ya, RR kanan 1. Kemudian kita punya, saya ambil contoh ya, skema misalnya RD1, RD2, RD3. Sorry, tadi gambarnya di mana? Ya, ini. RD1, RD2, dan ini adalah RD3. Nah, kita punya punya hulu di sini dan ini hilirnya. Jadi hulu 1 ini hilir 2. Nah, kan tadi kita masing-masing punya ya kemiringan. Misalnya RR kanan 1 ya. Kanan 1 tadi saya buka worksheet channel, kita buka ya. Berapa sih kemiringannya RR kanan 1? Nah, ini ya, RR kanan 1 kemiringannya adalah ini. Kemudian RD1 kemiringannya berapa? RD1 gini saya cari. Nah, ini. Nih kemiringannya. Ini RD2 kayaknya urut ya. RD2, RD3. Oke. Ini RD2, RD3. Nah, bisa kebayang ya bahwa ada yang kemiringannya misalnya ya. Misalnya saya gambarkan. Kemiringan RR kanan 1 ada 1,44 kira-kira sekian kemiringannya ya. Nah, terus masih ditambah, sorry, ini enakan ini, insert. Ini supaya Anda bisa membayangkan ya, misalnya di hulu, ini RR kanan 1, oh gini. Nah, terus ada lagi kemiringan, oh lebih landai, berarti ini. Nah, kemudian RD2, oh lebih terjal. Nih, terus ini lebih terjal lagi. Nah, kebayang ya Anda ya, kemiringannya ada berapa ini? Ada kemiringan 1 misalnya ya. Tadi kemiringannya adalah, sebentar, ini misalnya kemiringannya adalah RR kanan 1. Ya, sorry. Ini RR kanan 1, kemiringannya ini ya. Kemudian ini kemiringannya RD1. RD1. Ya, kemiringannya RD1. Terus ini adalah RD2. RD2 dan ini adalah RD3. Kemiringannya misalnya ini RD3. Tadi padahal ya kemiringannya itu adalah misalnya sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini kemiringannya. Terus kalau ini adalah 1,11 dan ini adalah 3,33 kali 10 pangkat min 4 dan ini adalah 4,44 kali 10 pangkat min 4. Sorry, benar ya. Oke. Nah, Anda bisa kebayang ya, padahal kemiringan maksimal kita ya, kemiringan maksimal kita masih ingat berapakah kemiringan maksimal kita?
Di itu ada yang masih ingat berapa sih kemiringan kita maksimal? 0,72. 0,9. Ya, 0,00 mana tadi ya? Kok jadi nih. Kita 0,00072 ya, sama dengan 0,72 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini ya. Ini berarti kemiringannya lebih atau kemiringan ini melebihi ya. Berarti RD2 dan mulai dari ini ya, semuanya ya. Mulai dari enggak, Ding. Ini enggak ada yang lebih kemiringannya ya. Kemiringannya enggak ada yang lebih. Enggak masalah. Nanti ini ada yang kemiringannya lebih. Ini kan kita tadi kemiringan maksimal kita adalah 0,0072 ya. Sorry, 72. Oke. Nah, ini berarti tidak ada kemiringan lebih. Tapi lebih baik saluran itu adalah mempunyai kemiringan yang sama. Jadi ini. Nah, ini misalnya saya kita rencanakan kemiringan kita adalah sama. Nah, ini adalah kemiringan yang akan kita desain. Nah, ini seperti ini. Yang merah ini adalah kemiringan yang akan kita desain. Pegangannya apa? Adalah hulu RR kanan 1 dan hilir adalah RD 3. Ya, hulu ini adalah RR kanan 1 dan RD 3. Maka kemiringan yang kita pakai itu adalah kemiringannya RR kanan 1 supaya kita nggak terlalu banyak membuat galian dan timbunan. Masih ingat ya Anda mengikuti mata kuliah ukur tanah. Ya, Anda lebih murah kan kalau kita makin sedikit galian dan timbunan, maka harga dari sebuah saluran itu semakin murah. Maka tadi kita punya kemiringannya RR kanan 1, RD1, RD2, dan RD3. Kebetulan kemiringan dari RR kanan 1 itu masih nilainya di bawah dari 0,00072. Ya, di bawah nilai 0,00072. Artinya kita bisa pakai RR kanan 1 itu sebagai kemiringan acuan. Kemiringan acuan. Nah, ini kita pasang di sini. Ya, ini kemiringan acuannya adalah ini. Yang lainnya itu akan mengikuti. Ya, mengikuti. Dan ujungnya berapa? Ujungnya kita pakai nilai ini. Nah, ini saya pakai ujungnya. Ujungnya itu adalah kita pakai RD3 yang jadi kita jadikan pegangan itu adalah RR kanan 1 dan RD3. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya melangkah ke materi selanjutnya. Oke, berarti saya anggap semua paham ya. Kalau Anda mau bertanya silakan ya, saya dipotong aja nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung saja Bu, saya mau tanya gitu langsung aja. Ya, jadi nanti pegangan kita untuk membuat saluran di trase RR kanan 1 sampai RD3 itu adalah pegangan hulunya adalah RR kanan 1 dan pegangan hilirnya adalah RD3. Oke, sekarang saya mau menggambar. Saya mau menggambar di grafik. Di grafik tadi, ujung hulu saya itu adalah RR kanan 1, ujung hilir saya adalah RD3. Nah, tadi ya ke 1. Terus saya punya RR kanan 1 dan ujung hilir saya adalah RR kanan 3. Betul ya, ujung hilir kedua. Terus ada RR kanan 1 dan RS 4 ya. Masih ingat ini skemanya ya. Jadi hulu saya punya 3 trase di sini ya. RR kanan 1 hilirnya RD3. RR kanan 1 hilirnya RS4. Ada RR kanan 1 hilirnya RR kanan 3. Nah, ini makanya saya buat di sini itu punya warna. Maksudnya apa? Dengan warna ini maka kita bisa lihat bahwa misalnya RR kiri 1 itu hilirnya RR kiri 2. Itu yang ke 1. RR kiri 1 hilirnya adalah RM3. Sebelum RM3 ada RM1, RM2. Jadi ini ada maksudnya warnanya ya. Kemudian kita punya hulunya RR kanan 1, hilirnya adalah RR kanan 3 melewati RR kanan 2. Kemudian kita punya hulu RR kanan 1, hilirnya ada RS4 melewati RS1, RS2, RS3, RS4 dan melewati ini. Jadi melewati trase ini ya. Boleh sama.
Kemudian ada RR kanan 1, hilirnya adalah RD1, RD2, dan RD3. Itu sambungannya ya. Merah ini dengan hijau-hijau. Ya. Nah, dan seterusnya. Kok ini ada hijau, Bu? Karena dia ada di RD kiri. Jadi dia nanti merencanakan ikut trase yang hijau. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba. Tadi saya sudah bilang ke Anda bahwa ketika kita mau bikin trase, ujung hulu itu sebagai pegangan dan ujung hilir sebagai pegangan. Yang lainnya mengikuti. Oke, sekarang kita gambarkan. Kita lihat di grafik I ini. Kita sekarang punya hulu kita adalah, saya mau buka hulu saya adalah RR kanan 1. Sekarang kita lihat RR kanan 1, debit saya itu adalah sebesar 4,6. Nah, ini saya cari 4,6. Sebentar ya. Debit saya RR kanan 1 adalah sebesar 4,6. Sebentar ya, kok ini jadi begini. Ya, hulunya adalah ini dulu aja. RR kiri 1 debit saya adalah 2,22. Nah, 2,22 misalnya nih ya, biru ini ya sekarang ya. Hulu saya adalah RR kiri 1. Kalau Anda lupa lihat langsung ke skema ya, lihat ujung hulu dan hilirnya. RR kiri 1 itu saya punya debit 2,22. Ini saya gambar di sini. Ini adalah 2, ini maka yang merah ini, pentol merah ini adalah debit sebesar 2,22. Ini saya pasang di sini. Kemiringan saya berapa? Kemiringan saya itu adalah, nah ini ya, Anda tadi saya bilang, RR kiri 1 itu sebagai pegangan. Ya, maka kemiringannya adalah kemiringan RR kiri 1, kemiringan yang saya pakai. Kemiringan RR kiri 1 bisa saya pakai karena kemiringannya di bawah dari kemiringan 0,72 kali 10 pangkat min 3. Oke ya, maka saya pasang, maka nilai I rencananya dari RR kiri 1 itu adalah sama. Ini Anda lihat ya, ini sama ini sama. Nah, ini nilainya ini dengan ini adalah sama. Nah, kalau sudah, ini saya pasang, kemiringannya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 4. Maka saya pasang di sini. Debit saya itu adalah sebesar 2,2. Ini saya beri warna lain aja. Nah ini. Debit saya adalah 2,22. Di sini 2,22. I-nya berapa? I-nya kita lihat di sini. I saya adalah 0,1 kali 10 pangkat min 3. Ya, atau 1,1 kali 10 pangkat min 4. Ini saya pasang di sini, ketemulah titik merah ini ya, bunder merah ini itu adalah pertemuan antara debit 2,22 dan kemiringan sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 4, dapat ini. Tadi RR kiri 1, hilir saya itu adalah RM3. Ya, saya masih membahas yang pertama, RM3. RM3 saya, debit di RM3 nih ya, sambil kita lihat. RR kiri 1, hilir saya RM3 ya. Kita kembali ke sini. Nah, tadi RM3 saya, debit saya adalah 0,21. Oke, 0,21 ini 0,2, ini 0,21, saya tarik garis ke atas. Kemudian berapakah kemiringan saya? Kemiringan saya adalah 3,65 kali 10 pangkat min 4. Ya, 3,65. Karena nilai kemiringan saya kurang dari 0,72 tadi, maka atau 7,2, maka saya bisa pakai RM3 ini sebagai pegangan saya untuk pegangan yang sebelah hilir. Ya, ini berarti tetap. Ini tetap ya, nilai kemiringannya tetap. Oke, ini saya kerjakan. Nah, ini tadi debit saya 0,21, kemiringan saya adalah 3,65. Oke, 3,65 anggap di sini, nanti ketemu merah lagi. Merah lagi. Terus gimana, Bu? Kalau sudah ketemu merah dengan merah, maka saya buat lengkung yang tren lengkungnya itu sama dengan 0,9. Kenapa 0,9 tadi? Batas kecepatan dasar saya untuk saluran saya dan 0,9, maka saya buat kelengkungannya adalah mirip dengan 0,9. Saya bikin kelengkungan antara RR kiri 1 yang sebelah hulu dan RM3 sebelah hilir. Saya bikin kelengkungan berwarna biru. Ya, saya bikin kelengkungan berwarna biru. Ya, saya
Terus gimana Bu caranya bikin kelengkungan? Ya tadi ya, semoga Anda bisa. Oke. Ada yang bermasalah dengan membuat kelengkungan? Tadi sama ya, saya sudah ngajari tadi yang sini ya, sama pakai insert, terus pakai yang ini aja, gambar yang ini. Itu Anda buat gambar, diklik, klik, klik, itu nanti terus jadilah ini kelengkungan biru. Nah ini kelengkungannya biru, ini mirip dengan kelengkungan yang merah. Oke, kalau sudah, maka kita sudah punya satu trase saluran hubungan antara RR kiri 1 dan RM3 sebagai hilir. Saya sekarang bikin trase yang kedua. Trase yang kedua milik saya itu adalah hubungan antara, ini ya, sebentar, saya punya hubungan antara RR kanan 1 dan hilirnya ini Anda lihat ya, RR kanan 1 saya adalah 4,63. Nah, kira-kira 4,63 itu di sini. Ini kayaknya saya salah taruh ini. 4,63 itu di sini. Soalnya agak susah. Nah, ini ya. Nah, ini saya punya kemiringan yang pertama di sebelah hulu itu adalah RR kanan 1. Hilir saya itu adalah RR kanan 3, RS 4, dan RD 3. Ya, itu ya kemiringan saya. Nah, kebetulan antara RR kanan 1 sampai RR kanan 3 itu punya kemiringan yang cukup landai ya, lebih rendah dari RR kanan 1. Maka saya bisa merencanakannya menggunakan trasenya yang ini ya, menggunakan trasenya yang RS 4. Apakah bisa Bu? Bisa ya. Terus gimana saya memilih Bu? Apakah saya harus bikin trase sendiri untuk hubungan antara hulu RR kanan 1 dan sampai RR kanan 3? Saya harus bikin 3 trase atau bikin 2 trase ya sebagai RR kanan 1 sebagai hulu. Itu nanti ketika Anda di lapangan itu menentukannya adalah berdasarkan volume dari galian dan timbunan. Semakin sedikit semakin baik. Jadi kalau Anda misalnya bikin trase sendiri untuk RR kanan 1 sampai RR kanan 3 itu lebih murah. Kalau bikin trase sendiri maka lebih murah dalam hal galian timbunannya volume lebih sedikit, maka pakailah itu. Ya, tapi ini karena kita praktek tugas, maka saya bikin yang lebih mudah ya, bikin yang lebih mudah. Sekarang kita lihat RR kanan 1, debit saya adalah 4,63. Oke, saya cari di sini 4,63. Kemiringan saya adalah 1,44. Oke, ini saya pakai kemiringannya sebagai pegangan karena kemiringannya adalah di bawah dari kemiringan 7,2 kali 10 pangkat min 4. Ya, maka ini saya pakai RR kanan 1 ini. Ini saya pakai di sini. Nah, ini. Nah, ini saya pasang. Berapa kemiringan saya? 1,44. Oke, di sini 1,24, 1,44 ketemulah di sini. Ya, ketemulah di sini. Itu berarti saya sudah punya hulu RR kanan 1. Sekarang kita pakai hilirnya dari RS4 dulu. RS4. Ini saya pilih yang ini, RS4. Itu adalah debitnya 0,34. Nah, ini kira-kira 0,34 ada di sini. Ya, 0,34 ada di sini ya. Ini ya. Ini adalah yang biru ini. 0,34. Kemiringan saya berapa? 3,75. Oke, 3,75 ini 3, 2, 4, 6, 75 di sini. Nah, dapat debit dan kemiringan dapatlah biru ini. Maka saya hubungkan antara RR kanan 1 dan RS4. Jadinya adalah yang pink ini. Nih, seret di sini. Ya, jadinya yang pink ini. Kemudian, kalau saya sudah selesai nih trasenya. Nah, ini tadi ya sama ya. Kemiringannya adalah 3,75 tadi di sini. Nah, sekarang saya bikin trase yang hijau. Hubungan antara RR kanan 1 dan RD3. Ya, dengan RD3. Nah, ini saya masukkan RR kanan 1 masih sama ya. Yang biru ini, pentolnya yang biru ya. Bulatnya yang biru ini. Kemudian saya hubungkan dengan RD3. RD3 berapa sih? RD3 tadi debitnya adalah 0,38. Kemiringannya adalah 4,44 ya. Dari mana ya? Dari aslinya ya. Jadi ini nanti akhirnya kita buat I asli, ini dibiarkan I asli, terus kita masukkan I rencana. Ini sementara kan masih kosong.
Nah, kemudian ini masukkan sama ya kemiringannya. Ini dianggap kosong ya. Ini sebentar ya. Ini saya kosongi dulu. Value. Oke ya. Jadi ini ceritanya tuh masih kosong dulu ya. Nah, ini saya kosongin dulu. Nah, ini ya. Ini kosong ya, ini kosong. Nanti Anda bingung. Ini kok bisa ada angkanya, Bu? Iya. Karena saya isi. Oke ya. Ini tadi ya, kembali ke sini tadi. Ini tadi RR kiri 1 ujungnya RM3. Kita pakai nilai yang sama ya, nilai kemiringan yang sama. Jadi I asli sama dengan I rencana. Kenapa? Karena kemiringannya di bawah 0,72 kali 10 - 3. Ini juga sama. Ini sama, I asli dengan I rencana sama. Ini juga I asli dengan I rencana sama, dan seterusnya. I asli dan I rencana sama. Sekarang saya pakai trasenya RD3 tadi ya, RD3. Nah, RD3 tadi debitnya adalah 0,38. Oke, kita cari 0,38 di sini. Kemiringannya adalah 4,44. Oke, ini 4,44 di sini. Ketemulah yang hijau. Maka hijau dengan biru kita hubungkan jadinya adalah grafik yang hijau. Maka kita sudah membuat nih 3 grafik. Ada grafik biru, pink, dan hijau. Nah, untuk apa, Bu? Untuk merencanakan trase saluran yang belum diketahui I rencananya. Ya, di I rencananya. Sekarang kita lihat RR kiri 1, RR kiri 2 itu ada di mana? Satu trase dengan RR kiri 1 ya, dengan RM 1. Maka saya bisa dong pakai RR kiri 1 itu mengikuti trase yang biru. Biru ya, ikut yang biru. Terus gimana caranya nyari, Bu? Maka saya cari debitnya RR kiri 1 0,65. Nah, tadi katanya apa? Saya pakai yang biru. Ya, maka yang biru. Nah, sekarang kita cari debitnya RR kiri 1 adalah 0,65. Ini saya gedein. Ya. 0,65 itu ada di sini. Oh, di sini. Nah, maka ini saya tarik garis. Ini ya, 0,65 nggak kelihatan di sini ya. 0,65 di sini. Ini ada garis yang putih ini ya. Ini ya, ujung-ujung. Ini 0,65 di sini. Saya sudah buat 0,65. Terus saya tabrakkan dengan yang biru. Saya tabrakkan dengan yang biru karena saya pakai trase yang biru. Saya tabrakkan dengan yang biru, kemudian saya tarik garis horizontal ke sana. Ketemu ya, 0,65 dengan trase biru, saya hubungkan, kemudian saya tarik horizontal. Terus saya baca di sini, ini berapa nilainya? Nilai ini saya pasang di sini. Nah, ini saya nyontek aja, saya malas mikir soalnya. Oke. Nah, ternyata kemiringan saya itu adalah 1,1. Ini tadi ya 0,65. Saya tarik trase biru. 0, sama dengan kemiringan saya. Oh, sorry ya. Sorry. RR kiri 1 karena dia punya kemiringan yang sama dengan RR kanan 1. RR kiri 2 itu punya kemiringan yang sama dengan RR kiri 1, maka saya lebih baik menggunakan kemiringan yang sama. Ya, ngapain saya gonta-ganti kemiringannya? Sudah satu garis lurus. Maka saya pakai kemiringannya RR kiri 1 adalah sama dengan RR kiri 1. Saya pakai kemiringan RR kiri 2 itu sama dengan RR kiri 1. Jadi kebetulan sama, jadi saya pakai. Supaya apa? Ngirit galian timbunan. Ngapain saya galian timbunan? Kemiringan wis tinggal lurus saja. Gitu ya. Itu yang pertama untuk kasus RR kiri 1. Sekarang kita pindah ke RR kanan 2. Nah, ini kan punya kemiringan yang berbeda tuh antara RR kanan 1 dan RR kanan 2. Padahal dia satu jalur. Maka ini saya buat trasenya itu ikut yang merah atau pink di sini ya. Ini merah, anggap aja warnanya merah. Saya ikut trase yang pink di sini, maka saya cari 2,87. 2,87 itu di sini. Nih, ini adalah 2,87. Saya cari sih debitnya 2,87, saya tabrakkan dengan trase yang merah di sini. Kemudian saya tarik ya, kalau sudah saya tarik horizontal, ketemulah angka di sini. Berapa angka di sini? Oke, ini anggaplah kita sekarang pakai angka ini ya. Angka ini. Oke. Ini ternyata setelah saya lihat, nih ya,
Ya, ternyata tadi ya, debit saya 2,87, 2,87 kira-kira ada di sini. Saya tarik pakai trase merah, saya tarik ke kemudian horizontal, maka ketemuan ada 1,62. Ini 1, 2, 4, 6, 2. Ini yang biru ini. Nih ya. Ini yang ini adalah ketemunya ini 1,62. Kemudian RR kanan 3 gimana Bu? Sama, RR kanan 3 itu bisa pakai trase yang sama dengan RR kanan 2 atau RR kanan 3. Boleh sama dengan ini, boleh beda. Tergantung apa? Tergantung volume galian timbunannya. Ya, kemudian ini saya pakai, kebetulan ini sudah saya hitung. Ini kebetulan saya beda karena saya pakai debitnya ini. Jadi gini, catatan ya buat Anda. Semakin kecil debit, maka kemiringannya semakin besar. Anda tahu nggak kenapa begitu? Semakin kecil debit, maka kemiringannya harus lebih besar. Oke, ada yang tahu adik-adik mahasiswa? Bantu saya menjawab, ngawur nggak apa-apa? Jangan ya. Dicoba dulu menjawab. Monggo, silahkan ada yang mau bantu jawab. Kenapa debit semakin kecil, maka kemiringan harus semakin besar? Halo, adik-adik? Ada yang mau coba jawab? Halo? Belum ada? Nggak tahu? Oke ya. Tadi saya sebutkan bahwa karena gini, kalau dia airnya itu debitnya sedikit, kalau kemiringannya landai, kan airnya nggak mau jalan. Karena apa? Energinya masih kurang gede. Tapi kalau kemiringannya besar, itu kan berarti dia punya energi lebih. Kenapa? Karena ya gravitasi tadi yang membuat aliran air mengalir. Betul kan ya? Gitu ya. Jadi semua kaitannya dengan energi. Gitu ya. Jadi di sini bisa jadi Anda pakai kemiringannya, pakai yang RR kanan 2, bisa pakai Anda bikin kemiringan sendiri. Kenapa? Karena ini tadi, oh ternyata kalau debitnya kecil, itu saya harus membesarkan kemiringannya. Misalnya RR kanan 3 itu 1,09. Oke, 1,09 itu ada di sini. Kira-kira di sini. Kemudian saya tabrakkan dengan merah tadi, kemudian ketemulah saya ke kiri, itu ketemu kemiringan saya adalah 2,3. Ini kan 2, 2,2, 2,3 di sini. Dapatlah kemiringan. Kemudian RS1. Oke, RS1 itu debit saya adalah 1,28. Oke, 1,28 ada di sini. Ini saya tabrakkan dengan yang pink. Ya, karena trasenya pink. Kemudian ketemulah kemiringan saya adalah ini. Sorry, ini. Kemiringan saya ini. Berapa kemiringan saya? Ini adalah ini. Berapa tadi? 2,3. Kemiringan saya adalah ini. Kemudian RS4. Ketemu berapa? Debit saya 0,9. Kira-kira ada di sini. Ya, kira-kira ada di sini. Saya tabrakkan dengan merah, dapatlah kemiringan saya ini. Ya, kemiringan saya ini 2,2. Oh, kemiringan saya ternyata adalah 2,51 dan seterusnya. Ya. Oke, saya teruskan. Ini diisikan dengan RS3. RS3 debit saya adalah 0,6. 0,6 di sini. Ya, dapat 0,6. Maka saya tabrakkan. Maka saya dapatkan kemiringan saya adalah ini. Dan seterusnya, silahkan Anda mengisi seluruh kemiringan. Ya, ini saya copy aja ya. Ini saya pasang seluruh kemiringan di sini. Nah, terus, bagaimana dengan RD2 kiri, Bu? Kalau RD2 kiri, saya pakai debitnya ini. Sorry, saya pakai trase yang hijau. Trase yang hijau tinggal kita lihat debitnya berapa, 0,12. Oke, 0,12 ada di sini. Terus saya tarik. Ya, saya tarik. Nah, kalau misalnya kurang panjang, panjangkan saja sampai nabrak ini. Kenapa? Karena debit makin ke tersier itu kan debitnya makin kecil. Maka kita harus nabrakkan. Kalau ada pertanyaan misalnya, Bu, kalau debit saya, ini kan debit yang paling minimal adalah 0,1 ya, 0,1 meter kubik per detik. Bu, kalau debit saya kurang dari 0,1 gimana, Bu? Kalau debit Anda kurang dari 0,1, maka gunakan debit 0,1. Ya, gunakan debit 0,1. Kebetulan nih 0,12 saya tarik di sini. Saya tabrakkan dengan hijau, maka saya dapatkan kemiringan saya adalah ini.
6,3 kali 10 pangkat min 4. Ini ya, Anda lihat. Ini saya di 0,12 di sini saya tarik vertikal, maka di sini kemiringan saya itu adalah 6,2468. 6,8 lebih ya, 6,3 ini malah ya. 6,2468 ya. 6,3 kali 10 pangkat ya. Ini nanti Anda sesuaikan ya. Ini ternyata gambar saya berubah. Ya, jadi silakan Anda sesuaikan 6,3 kali 10 pangkat min 4. Begitu seterusnya, sampai Anda dapatkan seluruh i-rencana, sudah Anda isi, maka silahkan masukkan ke grafik channel. Ya, tinggal sama dengan ambil ke grafik channel. Ini, oke, di enter, terus Anda masukkan di copy seluruhnya, thread, gitu, sampai bawah, dan seterusnya. Oke, adik-adik mahasiswa, hari ini kita hanya menyelesaikan sampai i-rencana, karena nanti isian yang selanjutnya, yang abu-abu itu silakan Anda ngisi aja. Ini gampang ya, kalau ngisi yang abu-abu, itu tinggal Anda ngisi misalnya, ngikutin ya, D itu sama dengan H ditambah W, kemudian B aksen itu adalah sama dengan D dikali M, kemudian B aksen itu adalah B plus MH kali 2, B plus 2 MH, dan seterusnya ya. Jadi ikutin rumusnya, B dan B aksen, dan seterusnya tinggal Anda ngikutin. Nah, next week kita akan bicara bagaimana mengisi nilai H dan mengisi nilai B ya. Yang hijau-hijau ini akan kita isi ya. Termasuk nanti nyambung ke sini ya sampai kita dapatkan nilai ini ya. Jadi ini imbang, antara ini dengan ini imbang. Oke, adik-adik mahasiswa, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke Tidak, ya, Bu. bisa ya. Ya, coba silahkan minggu ini Anda mengerjakan untuk merencanakan kemiringan dasar saluran dan kemudian Anda upload ya. Uploadlah pekerjaan Anda di di situs kuliah ya. Nanti saya bikinkan, deadline-nya mungkin next week ya, sebelum pertemuan next week. Silakan Anda coba upload pekerjaan Anda sampai itu ya. Jadi saya minta Anda menggambar grafik ini ya, Anda gambarkan hanya sampai yang saya minta isi, sampai i-rencana yang H dan B nanti next week. Kemudian di channelnya itu Anda isi semua dari 1 sampai 16 kecuali yang hijau. Yang hijau jangan diisi dulu ya. 1 sampai 16 kecuali yang hijau, yang abu-abu silakan Anda isi. Oke, adik-adik mahasiswa, ternyata kita sudah hampir 1 jam ya. Ya, sudah 1 jam lebih ya. Ini Anda sudah capek dengerin saya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu next week. Sebelum itu saya mau nanya ya sama adik-adik mahasiswa. Bentar. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, sebentar.